Lagi di rumah, Kak. Oh, lagi di rumah. Oke, siap. Oke, jaga kesehatan ya, Jidan ya. Semangat untuk ngikutin webinar hari ini. Ya, Kan Kak. ngobrol tapi lagi sambil masak, Kak. Waduh, sambil masak apa nih? Boleh dong dijamu nih kita-kita nih, jamu online sama masakannya. Oke, guys, teman-teman, ada kabar gembira nih. Mas Tatan selaku moderator hari ini udah bisa gabung lagi. Saya akan coba serahkan aja langsung ya ke Mas Tatan selaku moderator, monggo untuk membuka kegiatannya, terus sapa-sapalah teman-teman Cyber Warriors ini. Oke, terima kasih Mas Rofai telah menghandle tadi. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara webinar ini. Senang sekali nih saya bisa menemani teman-teman di acara webinar kali ini, karena sekarang kita kedatangan bintang tamu atau pembicara yang sangat spesial. Beliau adalah CEO langsung yang akan menjadi pembicara kita. Jadi mohon teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara kita nanti. Nah, sebelumnya suara saya ini udah oke belum kedengarannya? Apa masih seperti terputus-putus gitu? Udah Oke. aman ya? Mantap. Terima kasih. Aman. Terima kasih Mas. Mas Rofai bisa dijadikan co-host dulu biar bisa share screen. Oke, thank you. Teman-teman, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai rules dari acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman mohon untuk mengganti dulu username dan juga username Zoom-nya dengan nama _asal sekolah lalu statusnya. Ini di layar Zoom tertampil ya, namanya Novitri, kemudian asal sekolahnya SMK Institut Tasikmalaya, lalu alumni muda. Yang kedua, mohon untuk mute mikrofonnya. Jadi teman-teman boleh di kolom chat diramaikan saja, tapi mohon untuk mute untuk kenyamanan kita semua. Kalau misalkan teman-teman masih di unmute, kita akan mute oleh host. Oke. Kemudian acara webinar ini merupakan salah satu program dari Cyber Security Training, di mana teman-teman akan, aduh ini ada yang coret-coret ya, bentar saya clearkan dulu. Siap. Coba saya disable dulu annotate-nya. Oke, sudah. Nah, jadi acara webinar perjalanan karir ini kita menghadirkan pembicara-pembicara yang oke di bidang cyber security biar teman-teman bisa menyerap ilmunya dan juga mengetahui bagaimana sih bekerja di bidang cyber security ini. Salah satunya malam ini kita kedatangan Mas Satria. Beliau adalah CEO PT Cryptoscope atau bisa disingkat Cityscope. Nah, bagaimana perjalanan beliau karirnya di bidang cyber security dan apa sih Cityscope itu? Apa di bidang apa? Kemudian mengerjakan apa sekarang? Nanti teman-teman bisa simak saja. Dan juga informasi yang terakhir nih tidak kalah pentingnya juga. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk upload hal-hal penting mengenai webinar ini di Instagram Story teman-teman. Kalau menarik dan juga yang terpilih, itu akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Info Digital Foundation. Dan juga teman-teman nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi apabila pertanyaan teman-teman menarik yang dipilih oleh Mas Ksatria atau juga saya, itu akan mendapatkan juga merchandise berupa tumbler dan juga goodie bag. Jadi teman-teman siap-siap untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya apa nih. Itu. Baiklah, tidak lama-lama lagi nih, karena waktu juga sudah menunjukkan Bada Isa. Jadi saya langsung aja panggilkan pembicara yang hebat ini, Mas Satria selaku CEO Cityscope. Mas Satria, apakah sudah bergabung bersama kami? Yo Mas. Oke, mantap. Gimana Mas Satria, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Mas Nathan dan teman-teman semua berarti gimana? Di Bandung ya Mas ya? Iya nih lagi di Bandung. Mantap. Silakan Mas, saya persilakan Mas Satria untuk menemani teman-teman di malam hari ini. Oke, sebentar ya, aku lagi mencari buat disable annotate-nya dulu. Oke. Oke, kayaknya udah deh. Oke, kita coba ya.
Udah kelihatan ya sini? Sudah aman, Mas. Oke. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Setia dari Cityscope. Jadi biasanya kalau presentasi gini langsung mulai pitching ya, langsung was-was ngomongin produk. Tapi hari ini sebenarnya berbeda nih, dikasih kesempatan untuk mengundang teman-teman dari SMK. Belum ke ini ternyata. Hold on. Oke. Clear. Oke. Sip. Udah. Oke. Aku lanjut ya. Jadi pertama aku mau nanya dulu deh dari teman-teman SMK semua dan teman-teman IDF juga. Apa sih yang kalian tahu tentang startup? Satu orang dong, angkat tangan bisa nggak? Untuk jawab, apa sih startup itu? Kira-kira. Ada yang raise hand? Yuk, biar nggak ngantuk yuk. Enggak ya? Oke, Ahmad Deva silakan. Ahmad. Di unmute, udah gitu dibilang apa kira-kira startup itu? Perusahaan yang sedang berkembang, bukan Kak? Perusahaan yang berkembang ya. Oke. Good. Makasih ya Ahmad Deva. Kalau misalnya kita ngomong ke ibu-ibu gitu, misalnya aku ngomong sama tentang mama aku nanya gitu, Satria ngapain sih sekarang gitu? Sekarang lagi bikin startup gitu. Jawabannya selalu startup, yang digital itu ya gitu. Itu biasanya yang ada di mindsetnya mama. Jadi sebetulnya startup itu berbeda dengan tidak harus selalu digital. Digital adalah salah satu platform untuk mengembangkan startup. Tapi syarat startup adalah dia memiliki hyper growth gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, startup sama wirausaha sama entrepreneurship kira-kira sama nggak ya? Satu lagi dong. Bisa di kolom chat, bisa di ini silakan. Bisa di ini. Kira-kira startup sama wirausaha sama nggak ya? Ada yang mau jawab? Enggak? Oke, aku lanjut ya kalau gitu ya. Jadi, startup sama entrepreneurship itu sama wirausaha itu koneksinya adalah di set. Jadi, semua startup adalah wirausaha, tapi tidak semua wirausaha adalah startup. Jadi, apa yang menjadikan sebuah usaha itu menjadi startup bukan karena dia digital, bukan karena dia punya cyber security yang sangat bagus, bukan karena dia menggunakan blockchain, AI, machine learning gitu, tapi karena dia disruptif, dia inovatif, dia bisa menyelesaikan masalah, dan dia memiliki hyper growth. Yang biasanya kalau misalnya 20 tahun baru bisa masuk indeks saham gitu. Ini misalnya Bukalapak baru 11 tahun udah bisa masuk indeks Indonesia IDX gitu, udah masuk bisa masuk pasar saham. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, di startup sendiri itu ada 3 K. Timnya itu paling bukan wajib, tapi paling ideal kalau misalnya memiliki 3 K. Yang pertama adalah hacker. Hacker adalah yang coding. Mungkin teman-teman startup, teman-teman SMK di sini semuanya akan masuk ke yang hacker gitu. Udah gitu, yang kedua adalah hipster. Hipster adalah yang ngedesain. Sedangkan hustler adalah yang jualan gitu. Jadi ada yang jualan, ada yang ngedesain, ada yang coding. Ketika startup memiliki 3 itu, biasanya startupnya udah mantep lah gitu untuk maju gitu. Nah, dilihat dulu produknya bagaimana gitu. Nah, udah gitu karena di sini konteksnya tentang karir, jadi mungkin ceritanya tentang aku dulu deh gitu. Tahun aku di Indonesia mulai sejak lahir 1993 sampai tahun 2006. Tahun 2006 kebetulan ayahku pindah kerja ke Malaysia, jadi aku ikut sekolah di Malaysia. Aku SMP di SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan kalau di sana. SMK Saujana Indah, SMK Sri Iskandar, udah gitu 2012 aku masuk lagi ke Sekolah Indonesia, ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Udah gitu tahun 2013 aku menjalani S1 di UTM. Tahun 2016 aku magang di Caterpillar, bukan yang jual sepatu ya, tapi yang mesin heavy engineering. Udah gitu yang 2017 aku di General Electric,
setelah itu baru 2018 aku kembali ke Indonesia dan 2019 aku dan temanku bikin Cityscope. Nah, mungkin sharing-sharing aja nih kalau sekarang dimulai dengan University Life aku di UPN. Kalau lihat di poster, aku adalah seorang ahli cyber security. Sebenarnya by learning, aku sangat jauh dari cyber security. Aku kuliah dengan major teknik perminyakan, petroleum engineering gitu. Tapi di situ ketika sudah masuk tingkat 1 atau tingkat 2, aku sadar bahwa passion aku sebenarnya bukan di situ gitu. Jadi ketika kuliah, apa yang aku lakukan, aku fokus untuk membangun soft skill aku gitu. Aku berusaha untuk bisa ngomong di depan orang, untuk bisa lancar berkomunikasi dengan orang, untuk bisa nge-handle teman-teman aku yang bukan orang Indonesia dan orang Indonesia, orang Arab misalnya. Dan yang kedua, build your connection. Harus membangun koneksi. Jadi teman-teman sekarang di SMK atau nanti masuk kuliah, coba untuk membangun koneksi seawal mungkin. Karena koneksi itu kalau misalnya mau masuk ke dunia sekarang, itu sangat penting. Yang ketiga, yang aku belajar, failures are okay. Jadi kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat bisa diterima ketika kita di kuliah. Jadi jangan takut untuk gagal. Gagal seawal mungkin agar kita bisa belajar dan kita bisa sukses secepat mungkin. Dan ketahui industri yang mau kalian ceburi, kalau misalnya kalian fokus di cyber security, fokus di cyber security, udah gitu know your end game. Ketahui bukan end game Marvel ya, tapi end game pada akhirnya kalian mau menjadi apa? Pada akhirnya kalian mau melakukan apa, itu yang penting. Nah, udah gitu yang kedua adalah life as caterpillar. Ketika ini aku magang di perusahaan US sebetulnya, tapi kalau di Malaysia, caterpillar-nya udah full dipegang sama orang Malaysia. Jadi, apa yang aku dapatkan ketika aku kerja di caterpillar adalah skill berorganisasi. Aku menghandle banyak customer, walaupun aku sebagai anak magang, tapi kalau di sana anak magang benar-benar dianggap sebagai karyawan biasa gitu. Udah gitu aku mendapat exposure di work culture-nya orang Malaysia. Dan kemudian aku dapat exposure di sales dan marketing. Karena aku harus belajar sales dan marketing barang untuk perusahaan-perusahaan minyak waktu di situ gitu. Nah, di sini aku mulai sadar bahwa passion aku sebenarnya di sales dan marketing, bukan di engineering gitu. Nah, setelah itu aku dapat exposure juga untuk after sales service. Jadi setelah kita jual barangnya ke orang, apa yang harus kita lakukan setelah itu gitu untuk menjaga hubungannya agar tetap baik. Udah gitu, aku belajar negosiasi. Bisnis to government sama bisnis to business. Aku belajar negosiasi dengan pemerintah dan melihat senior-senior aku negosiasi dengan bisnis-bisnis lain gitu. Jadi itu pengalaman 3 bulan yang sangat berharga. Nah, setelah lulus, aku masuk ke GE. Ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Apa yang aku dapat di GE itu, aku mendapat ilmu tentang project engineering yang mana sangat berguna ketika aku mendirikan sebuah startup gitu. Udah gitu aku dapat exposure untuk bekerja di work culture-nya orang-orang US dan juga exposure di engineering sendiri kayak gimana. Walaupun aku udah nggak gitu suka, tapi aku belajar turbin, aku belajar tentang alat-alat elektronik lainnya gitu. GE ini kalau yang nggak tahu, GE ini adalah perusahaannya Thomas Edison. Udah gitu, selain itu aku dapat exposure dalam multinational team workflow. Maksudnya gimana? Ketika aku handle project yang aku handle bukan di Malaysia, walaupun posisi aku di Malaysia, tapi project yang aku handle adalah dari PLN-nya Korea, Pulau Jeju. Nah, teman-teman yang suka drakor pasti tahu nih. Nah, jadi tim aku itu engineering-nya ada yang di Swiss, ada yang di US, tim civil engineering-nya di Australia. Jadi aku mengalami gimana rasanya meeting jam 1 pagi karena mau komunikasi sama teman-teman yang di US, karena jam 1 pagi di Malaysia itu jam 8 pagi di sana gitu. Itu asik. Dan handling non-English speaking customer, karena customer aku banyaknya adalah PLN-nya Korea, jadi mereka tidak mau membalas email menggunakan bahasa Inggris. Mereka membalas email menggunakan Hangul, bahasa Korea, di mana aku harus copy, paste Google Translate, udah gitu aku ini lagi.
Udah gitu aku balik tinggal di kita. Nah, setelah selesai di GE, aku balik ke Indonesia. Di sini aku belajar lebih jauh tentang project management dan dapat exposure akhirnya di work culture-nya orang Indonesia dan dapat exposure di field management-nya di Indonesia dan exposure bekerja dengan BUMN dan juga bekerja dengan pemerintah gitu. Sangat berbeda ketika biasa bekerja di lapangannya Malaysia, gitu, bekerja di lapangannya Indonesia. Wah, di lapangan banyak preman, harus ngasih uang ke preman itu masih gitu. Nah, itu sangat pengalaman yang sangat berharga. Nah, turning point-nya di mana aku merasa cukup dengan work experience aku. Akhirnya aku meeting dengan CTO aku, dengan Azam. Azam adalah sebenarnya temanku ketika di kampus dulu, jadi dia baru selesai inkubasi dari Korea, pulang ke Indonesia, dia pitch ide ke aku, dan itu aku mikir kita sama visi. Ini inovasi yang bagus untuk Indonesia. Kenapa nggak kita jalankan? Akhirnya 2019 kita mulai jalankan. Gimana kita mulai menjalankan Cityscope? Ini kantor kita yang sebelah kiri itu adalah sebuah gubuk di tengah sawah di Cigending, Bandung, area Ujung Berung, Bandung Utara. Jadi di atas pintu. Working area-nya bisa dilihat itu di bawah, resting area-nya di atas. Tangganya kecil banget, badan aku besar, jadi agak susah naik turun. Desember 2018, itu founder meeting. Start full time di Juni 2019. Udah gitu, di November 2019, prototype kita selesai. Desember 2019, kita maju ke Telkomsel. Dan Alhamdulillah kita dapat pendanaan dari Telkomsel. Udah gitu, perjalanan kita, gimana perjalanan kita? 2014 itu sebetulnya Azam jadi Azam memiliki experience untuk melakukan data migrasi dari Institut Jantung Negara Malaysia. Setelah itu tahun 2018 itu inkubasi yang tadi aku cerita di Peking Valley, South Korea, itu juara 2. Udah itu 2019 kita diinkubasi oleh ITB. 2020 kita melaksanakan project dari Toyota, udah gitu 2021 kita dapat investasi full dari Telkomsel. Kira-kira seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya Cityscope? Jadi Cityscope itu kita membangun sebuah platform untuk melakukan pertukaran data medis agar tindakan yang dilakukan oleh dokter itu cepat, akurat, dan juga aman. Bagaimana proses pertukarannya? Jadi sebelum dipertukarkan itu harus ada izin. Pertama izin dari pasien, kedua izin dari vaskesnya. Ketika dua itu sudah memberikan izin, baru datanya akan dibuka, akan diberikan. Udah gitu multi-layered verification, artinya ketika setiap data yang masuk akan kita verifikasi ulang. Ini datanya valid atau enggak? Ketika datanya tidak valid, akan kita buang dari blockchain-nya kita. Bukan dibuang, di-delete, tapi dibuang, kita kembalikan ke vaskes. Udah gitu ada distributed digital and secure digital identities. Artinya KTP kita, SIM kita itu terkunci kepada satu digital identities kita di blockchain tersebut. Jadi hanya ada satu Satria Anantayutia di dalam blockchain tersebut. Tidak mungkin ada dua Mas Satan di blockchain tersebut. Kira-kira seperti itu. Udah gitu roadmap kita bagaimana? 2021 kita di use-based activation. 2022 kita akan membuka new revenue stream dari service analytic data. Jadi apakah kita akan menjual datanya? Tentu saja tidak, tapi kita akan menjadi Tinder. Kita akan menjadi matchmaker di antara orang yang perlu data dan juga orang yang punya data. Misalnya, untuk sekarang di kita ITB perlu data tentang anak-anak yang ada masalah gizi, mau bikin AI ke arah sana. Jadi mereka bisa request ke kita bisa nanya ke orang-orang, ke pasien-pasien yang punya masalah gizi. Boleh nggak data kalian kita buka, kita kasih ke ITB. Kalau misalnya data kalian boleh kita buka dan kita kasih ke ITB, ada dana riset dari ITB yang bisa kita salur kalian. Jadi bisnis modelnya seperti itu. Di 2023 kita ada AI based development. Nah, untuk work culture sendiri, untuk work culture di Cityscope kita punya tiga belief ya. Kita bilangnya 3 belief. Yang pertama stay lean to go fast. Artinya supaya organisasi itu jalannya cepat, progresif, itu strukturnya harus lean, harus bukan kurus tapi efisien.
Udah gitu yang kedua adalah belajar dan beradaptasi untuk. Udah itu 3, grit to deliver. Grit itu apa? Grit itu tentang menyerah untuk menyampaikan sesuatu. Udah gitu ketika kalian melakukan sesuatu, pesan yang mau aku sampaikan mungkin, dan ini juga ada aku sampaikan ke teman-teman Cityscope juga, apa yang kita lakukan itu susah, tapi ini penting. Jadi kita harus tetap melakukan ini. Apa yang mau kita lakukan, mengintegrasikan medical record dan medis di Indonesia untuk membangun sebuah koperasi data medis Indonesia, itu susah, tapi itu penting. Negara lain sudah punya, kita mulai aja belum. Hong Kong sudah mulai 2009, sampai sekarang belum selesai, berarti udah 12 tahun. Indonesia mulai aja belum. Jadi mungkin masih ada 12 tahun ke depan untuk ini diadopsi oleh Indonesia. Makanya ini penting, dan kita harus tetap melakukan ini. Iya, kira-kira begitu aja dari aku, Mas Alta. Sorry ya, ada. Oke, mantap Mas Satria. Teman-teman boleh dikasih reaksinya dulu, tepuk tangan digital. Terima kasih Mas Satria atas sharingnya ya, pengalaman dari mulai Mas Satria bekerja di Caterpillar, kemudian pengalaman kuliah di Malaysia gitu, sampai dengan akhirnya itu membangun sebuah startup digital. Nah, teman-teman nih, baik kita akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan angkat tangannya, raise hand di kolom reaction, atau bisa di kolom chat. Tapi sebelumnya nih, saya juga akan menyampaikan dulu informasi mengingatkan teman-teman yang baru hadir. Jadi teman-teman akan berkesempatan mendapatkan merchandise dari Infra Digital Foundation dengan cara yaitu kesimpulan atau hal-hal menarik apa yang didapatkan dari webinar ini bisa di-share di Instagram, di IG Story, dan juga untuk yang bertanya pertanyaan yang menurut kita menarik itu juga akan mendapatkan merchandise nih. Jadi silakan untuk bertanya, kesempatannya mulai dari sekarang. Apakah ada yang ingin bertanya dulu nih? Suara aku kurang nyaman didengar ya, sorry. Kalau sekarang better nggak? Sekarang jadi bergema, Mas. Oh, jadi bergema. Oke. Bentar. Aku pakai oke. Iya. Yuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya nih Mas, saya juga ada pertanyaan nih untuk Mas Satria. Nah kan kalau Cityscope sendiri ini berhubungan dengan data dari Medik ya Mas ya, yang sekarang lagi dikerjakan itu dari blockchain-nya. Nah dari pengalaman Cityscope sendiri dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang nih, pernah nggak sih ada kasus-kasus cyber attack-nya? Kan entah itu hacker yang masuk atau gimana cara untuk membobol sistemnya. Nah, kalau misalkan ada nih, gimana sih caranya untuk melindungi data? Karena ini kan datanya sangat penting ya, mengenai medis segala macam gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya alhamdulillahnya sampai sekarang di kita belum ada hacker yang coba masuk dan belum ada data yang bocor juga gitu. Karena engineer kita setiap bulan itu pasti melakukan maintenance dan security checking. Itu wajib lah ya gitu. Dan selain itu karena kita menggunakan protokol blockchain juga gitu. Jadi ketika ada data pasien masuk ke kita, itu datanya langsung kita bagi ke 3 bagian. Yang pertama, data demografinya, siapa pasiennya. Yang kedua, data untuk fast case-nya. Jadi fast case-nya di mana, data rahasia fast case-nya. Yang ketiga adalah baru data medisnya gitu. Dia sakit apa gitu. Jadi ketika ada kebocoran data, yang mungkin terjadi adalah yang nge-hack itu tahu pasiennya siapa, tapi dia tidak tahu dirawat di mana dan sakitnya apa. Atau possibility kedua, dia tidak tahu pasiennya siapa, tapi tahu dia dirawat di klinik A gitu. Tapi dia nggak tahu rumah sakitnya apa. Udah gitu, possibility yang ketiga, pasiennya nggak tahu siapa, fast case yang nggak tahu di mana dirawatnya, udah gitu sakitnya nggak tahu apa gitu. Jadi itu preventif dari awal yang kita buat untuk mencegah sistemnya Cityscope untuk dibobol. Kira-kira begitu. Oke. Berarti alhamdulillah sampai sekarang belum ada kejadian ya Mas. Semoga kedepannya itu masih tetap aman. Karena tadi ya setiap berkala itu dari Cityscope juga melakukan security checking. Nah Mas, kalau blockchain sendiri nih, itu apakah salah satu dari cyber security kah? Oke, untuk blockchain sendiri sebenarnya kalau misalnya dibilang
apakah bagian dari cyber security? Bisa iya, bisa tidak. Karena cyber security itu sangat luas. Seperti yang tadi, kewirausahaan itu, entrepreneurship itu sangat luas. Tapi mungkin blockchain ini adalah salah satu metode kita naruh di cloud-nya seperti apa, agar datanya tidak kemalingan gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah kalau misalnya cyber security adalah pagar rumah kita dan data kita adalah motor Vario kesayangan ayah kita misalnya. Nah, blockchain itu adalah cara gimana kita parkirin si motor itu dan kita gembok supaya tetap terjaga keamanannya. Dan dalam waktu yang sama, pagarnya tetap kita tutup dan kita gembok. Menarik nih, analoginya sangat bisa dipahami banget nih untuk orang-orang awam seperti saya, Mas. Oke, jadi sebenarnya blockchain itu sendiri merupakan salah satu dari tadi ya, cyber security itu, dengan menaruh tadi datanya di mana dan juga sistem yang dipakai seperti apa. Nah, Mas Satria, ini ada yang nanya nih di kolom chat, kebetulan ada 3 nih, pas banget ada 4. Jadi kita membuka satu terminnya 3 pertanyaan. Kita masuk ke termin pertama ya, Mas. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama itu dari Muhammad Resmi Aji. Nah, Kak, saya mau bertanya, kira-kira hal apa saja yang dibutuhkan atau hal penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat startup? Wah. Dan bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari orang atau teman yang kita ajak untuk membuat startup? Wah, ini menarik nih. Dari penjelasan Mas Satria tadi nyambung tentang startup. Itu pertanyaan pertama, Mas Satria. Saya bacakan 3-tiganya dulu ya. Boleh, silakan. Mas Ana. Selanjutnya ini dari Niko Saputra. Apa saja kunci dari keberhasilan untuk menjadi cyber security yang handal menurut Kakak? Gitu. Karena tadi sudah dijelaskan ya, blockchain sendiri merupakan salah satu cyber security. Kemudian yang terakhir di termin pertama ini dari Abdullah Muzakir. Kak mau tanya, kan katanya blockchain itu datanya desentralisasi. Nah, apakah data startup Kakak juga desentralisasi juga? Wah, ini pertanyaannya keren-keren nih, Mas. Saya juga bingung. Keren. Wah, keren. Silakan, Mas. Oke, yang pertama ya, apa yang harus dilakukan ketika bikin startup? Yang banyak temanku founder startup yang tidak menjadi startup bisa kemana-mana gitu, karena mereka menyelesaikan masalah yang salah gitu. Jadi ketika kita mau bikin startup, kita pastikan masalah yang mau kita selesaikan itu betul-betul ada, betul-betul wujud, dan betul-betul orang lain merasakannya juga gitu. Kalau misalnya cuma kita yang merasakannya juga, belum tentu valid. Kalau misalnya hanya kita yang merasakannya saja, belum tentu masalahnya valid. Jadi sebelum meyakinkan orang lain bahwa saya mau bikin startup tentang pengiriman makanan tapi pakai sepeda gitu misalnya, yang harus kita lakukan adalah pasti bahwa masalah itu betul-betul masalah yang valid gitu. Buat research, buat conduct, dan bagaimana mau mengajak orang-orang atau teman-teman yang untuk bikin startup. Metode yang pertama adalah cari teman yang benar-benar percaya sama kalian. Apapun yang kalian lakukan pasti teman-teman itu support gitu. Itu pilihan pertama. Itu yang paling gampang sih. Kalau misalnya ajak aja, saya punya ide mau bikin startup sekian, yuk mau nggak kita bikin bareng? Tapi possibility-nya untuk menemukan seseorang seperti itu susah. Maka ada metode kedua. Metode kedua apa? Bikin pitch deck. Pitch deck itu adalah slide presentasi tentang startup kalian. Setelah itu ikutan program atau lomba-lomba startup. Jadi aku ada orang yang lumayan dekat dengan aku, startupnya lumayan sukses. Metode dia bikin startup, dia ikutan lomba. Kalau dia ikutannya wirausaha muda mandiri, dia menang nomor 1, dia dapat 1,5 miliar apa dari hadiah itu. Udah gitu baru dia ajak teman-temannya untuk bikin, karena udah ada modal gitu. 1 udah ada modal, 2 idenya udah valid. Jadi itu. Pastikan idenya valid. Udah gitu apa saja kunci dan keberhasilan untuk menjadi cyber security. Tidak hanya cyber security tapi di bidang lain juga itu latihan. Ketika kita masuk kampus, ketika
ketika kita masuk kuliah misalnya, tidak hanya di SMK, ketika kita masuk kuliah itu yang diajarkan oleh dosen, yang diajarkan oleh guru itu belum tentu up to date dengan apa yang dipakai oleh industri sekarang. Contohnya ketika aku S1, ketika aku lagi S1 itu yang diajarkan oleh dosen programming aku adalah Fortran. Fortran itu udah zaman ketika ayahku kuliah, tapi masih diajarkannya yang itu. Padahal di luar orang udah mulai pakai Flutter, udah mulai pakai JavaScript. Jadi menurut aku kuncinya adalah latihan dan juga up to date dengan teknologi terkini. Yang ketiga, blockchain itu desentralisasi. Nah ini menarik nih. Jadi apakah data di kita desentralisasi atau tidak? Jawabannya iya. Jadi ketika anggaplah pada nonton Harry Potter nggak ya? Aku kayaknya nggak ada yang nonton Harry Potter. Oke, anggaplah semua rumah sakit atau semua klinik itu punya lemari sendiri-sendiri. Ketika Satria menjadi pasien di klinik A, itu sebenarnya kopi data Satria dikirim juga ke klinik B, klinik C, klinik D. Hanya yang bisa membuka hanya Satria dan juga klinik A. Oleh karena itu, ketika data dari Satria ini mau dibuka di klinik B, sebetulnya permintaan datanya tidak dari klinik A. Tapi datanya sudah ada di klinik B, saya hanya minta kuncinya saja. Itu blockchain. Oke, gitu kira-kira Mas Tatan untuk ini. Baik. Terima kasih Mas Satria. Semoga tadi yang bertanya ya Muhammad Resmi, Niko Saputra, dan juga Abdullah bisa paham apa yang dijelaskan. Menurut saya sangat paham karena penjelasan Mas Satria ini sangat enak dengan analoginya yang udah dipahami nih. Jadi mungkin di sini teman-teman juga ada yang ingin membuat sebuah startup gitu dengan keahliannya teman-teman masing-masing di bidang cyber security atau di bidang apapun. Yang pertama adalah temukan masalah yang valid dulu nih. Apakah teman-teman itu membuat startupnya itu menyelesaikan masalah yang ada apa tidak. Dan juga tadi kalau misalkan mengajak teman itu seperti apa, ada tadi 2 cara ya. Yang pertama itu mengajak teman yang sudah percaya sama kita atau membuat pitch deck. Nah, itu penjelasan dari Mas Satria tentang startup. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dan ketiga juga tidak kalah menariknya mengenai apakah kunci sukses menjadi cyber security. Kemudian tadi tentang blockchain juga sudah dijelaskan secara mudah dipahami oleh Mas Satria. Kemudian kita ke termin kedua ya Mas. Ini ada 3 pertanyaan lagi di termin kedua. Yang pertama itu pertanyaan dari Siti Nurhalizah. Wow. Kak, hal pertama apa yang harus kita pelajari saat ingin belajar cyber security? Saat kita masih awam, Kak. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian ini juga ini ada dari keluarga Grab, Mas. Salah satu peserta juga dari Abram. Kak, saya mau bertanya, misalnya datanya berhasil dicuri, gimana pihak kakak untuk ini tanggapan dari pihak Cityscope-nya sendiri apabila ada cyber attack nih? Betul. Oke. Kemudian yang terakhir di termin kedua ini dari Van. Wah, sepertinya orang Belanda nih. Kak, bagaimana agar bisa terus berkembang sebagai seorang cyber security? Itu butuh mentor atau teman atau rival. Nah, itu Mas Satria 3 kayak Naruto ya. Termin kedua ini. Silakan Mas Satria. Oke, siap. Yang pertama, saat kita masih awam terhadap sesuatu, metode lama untuk belajar itu sebenarnya beli buku. Tapi karena beli buku itu sudah kayaknya so yesteryear ya, tahun kemarin banget atau dekade kemarin banget. Jadi bisa dimulai dengan search di Google tentang cyber security. Masalahnya ketika kita melakukan search di Google, itu pengajarnya sangat banyak, informasinya sangat banyak, dan kadang-kadang yang diajarin beda-beda gitu. Jadi kalau menurut aku, ketika kita mau belajar sesuatu tidak limited hanya ke cyber security. Misalnya aku mau belajar cyber security, aku masih sangat awam, aku buka Google atau buka YouTube, aku akan masuk dan aku akan pilih satu kalau misalnya di YouTube ya, satu seri yang misalnya episode-nya banyak dan gurunya cuma satu. Channelnya dari channel yang sama. Ketika itu kita bisa belajar sedikit. Ketika misalnya dia ada episode 24, aku pernah coba sendiri untuk Flutter, kalau aku belajar Flutter gitu. Sampai episode 24, ya sudah gitu.
selesai aku cari guru yang lain gitu. Jadi pilih satu guru di YouTube atau di Google, habiskan, setelah habis cari guru yang lain. Udah gitu, kan saya mau bertanya, misalnya datanya berhasil dicuri, kita sudah melakukan banyak ikhtiar untuk menjaga privasi data pasien. Blockchain dan menggunakan extra layer of security adalah salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya memang dicuri dan datanya bocor, tidak usah jauh-jauh, kemarin BPJS saja datanya bocor ya, 278 juta penduduk yang hidup dan yang sudah mati. Nah, apa yang bisa dilakukan yaitu antara sama seperti yang dilakukan oleh BPJS, kita mengenhance security yang sudah ada, dan juga kalau yang dilakukan oleh Tokopedia ketika ada kebocoran data, pindahin data centernya di Indonesia. Oleh karena itu sekarang data center kita pun ada di Indonesia. Data center kita nggak boleh di luar Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kita udah kunci rumah, kalau misalnya kemalingan ya sudah gitu. Kalau misalnya harus berhadapan dengan lawsuit, jadi itu resikonya untuk ada di bisnis ini. Ya semua bisnis ada resikonya masing-masing. Udah gitu, bagaimana agar terus berkembang? Seperti yang aku bilang tadi, terus update dengan teknologi terbaru, dengan update-update terbaru, dengan bahasa pemrograman terbaru kalau perlu gitu, agar kita tahu bukan hanya dari security-nya tapi dari depannya juga, depan sampai belakang, kalau bisa belajar walaupun tidak dalam tapi dipelajari. Kira-kira gitu Mas Satan dari aku. Wah, luar biasa jawabannya. Terima kasih Mas Satria. Siti tadi bertanya mengenai hal apa yang harus kita pelajari. Nah, tadi juga dijelaskan sama Mas Satria, perbanyak informasi ya tentang pelajaran tersebut gitu ya. Banyak banget informasi yang bisa diakses zaman sekarang ya, baik itu di googling, di YouTube segala macam. Dan pilih salah satu yang kamu suka. Kemudian yang tadi misalkan berhasil dicuri, ini juga sangat luar biasa analoginya kasus real yang terjadi di perusahaan BPJS sama Tokopedia juga ya. Kalau misalkan tadi di Tokopedia kan memindahkan datanya ke Indonesia, jadi melindungi data-data yang dekat dengan kita biar kita bisa membentenginya. Kemudian tadi dari Van juga bagaimana agar bisa terus berkembang, itu juga dijawab dengan sangat baik. Semoga teman-teman memahami apa jawaban dari Mas Satria. Nah, kita lanjut ke termin yang ketiga nih Mas. Termin yang ketiga. Kalau misalkan sudah termin ketiga ini ada pertanyaan, kita lihat dulu ya Mas. Ini adalah termin terakhir. Siap. Jangan termin terakhir. Oke, 3 pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dari Tri Anu Nugroho. Kak, walau education-nya beda, gak masuk ke konsep passion yang sedang dibangun, apakah banyak pengaruhnya Kak? Ini berdasarkan pengalaman Mas Satria nih, kayaknya menarik nih. Betul. Kemudian yang kedua itu dari Ahmad Faiz. Kak, kan dunia IT kan luas nih, salah satunya cyber security. Bagaimana caranya kita menjadi jati diri kita? Bidang apa yang cocok dengan kita? Gitu. Itu pertanyaan dari Ahmad Faiz. Lalu yang terakhir dari Okta Ramadhani. Nah, halo Kak, saya mau bertanya, menurut Kakak bagaimana menjadi startup digital dengan masa pandemi seperti ini? Ini case-nya. Seperti itu Mas Satria di termin yang ketiga ini. Oke, siap. Jadi walaupun education-nya beda ya, itu menarik banget sih. Jadi minusnya kita adalah kita ada di belakang orang. Kalau misalnya ini adalah sebuah perlombaan, aku berlari dengan starting point di belakang orang lain. Misalnya orang lain ada 100 meter di depan aku gitu. Tapi ketika kita bicara membangun usaha, membangun startup, itu bukan sebuah sprint. Itu bukan siapa duluan yang paling cepat jadi unicorn gitu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi itu adalah perjalanan yang panjang. Itu adalah sebuah maraton. Jadi walaupun kita mulai beberapa ratus meter di belakang, aku nggak tahu tentang teknologi, aku nggak tahu tentang blockchain, aku nggak tahu tentang cyber security, dimulai. Ya aku teknik perminyakan. Kalau nanya gimana caranya ngebor minyak di tengah laut, aku bisa menjelaskan dari A to Z. Jadi tentu saja jawabannya adalah belajar gitu. Kalau misalnya bidangnya emang kalian suka, aku jamin kalian nggak akan bosan ya belajarnya gitu. Nah, ketika kalian merasa bosan belajar, itu evaluasi dulu dua hal. Yang pertama, apakah itu bukan passion kalian? Yang kedua,
apakah kalian males aja gitu? Karena aku juga ngerasa berkali-kali ya setelah evaluasi diri ternyata akunya males aja gitu. And itu terjadi ke semua orang. Itu normal. Dan itu ya, mencari jati diri kita, jati diri kita. Jadi metode aku untuk mencari jati diri tidak akan applicable kepada metode Ahmad Faiz Abdullah atau Siti Nurhaliza gitu dalam mencari jati diri. Yang bisa aku bilang adalah try and error. Coba aja dulu, suka atau enggak. Kalau enggak, ya sudah, pindah gitu. Kalau misalnya gagal, ya sudah pindah. Seperti aku bilang tadi, fail fast, sukses faster. Gagal secepat mungkin supaya bisa belajar untuk sukses dalam waktu yang lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Itu yang untuk mencari jati diri ya. Udah gitu, yang startup digital. Bukan hanya startup digital sebenarnya di era pandemi ini yang kehit semua. Mau itu Mamang Gojek, Mamang Grab gitu, mau itu yang jualan cakwe di pinggir jalan, semua kehit. Cityscope juga kehit. Jadi kita ada satu North Star Metric. North Star Metric itu adalah satu target panduan yang menjadi company kita ya targetnya itu gitu. Kalau North Star Metric-nya kita, targetnya kita adalah jumlah pasien data di dalam blockchain-nya kita. Dan karena pandemi, itu banyak klinik dan rumah sakit yang tutup. Karena nakesnya, tenaga kesehatannya terpapar COVID. Jadi yang harus dilakukan oleh semua usaha adalah melakukan adaptasi. Ketika pasiennya tidak bisa ke klinik untuk diperiksa oleh dokter, apa yang bisa Cityscope lakukan? Kita bisa bikin sistem supaya pasiennya minta dokter untuk datang ke rumahnya. Itu yang kita lakukan di bulan Juli. Yang kita lakukan di bulan Agustus, dokternya ternyata tidak selalu available untuk ke rumah. Ya sudah, telekonsultasi. Tapi telekonsultasinya tidak kayak Halodoc. Kalau Halodoc kan, ya berarti kita sama dokter random gitu. Kalau ini, pasiennya udah minta, saya mau sama dokter Tatan deh, dari klinik A gitu, karena dia udah tahu rekam medis saya gitu. Jadi itu dilakukan. Jadi untuk sukses di masa pandemi adalah adaptasi. Tidak hanya di masa pandemi ya sebenarnya. Bisnis itu harus selalu beradaptasi. Kira-kira gitu Mas Tatan. Baik Mas Satria, mantap. Intinya selalu adaptasi di masa pandemi ini ya, karena kita tidak bisa mengkontrol pandemi ini sampai kapan misalkan. Betul. Bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan perkembangan yang ada sekarang. Bahkan ya semuanya bisnis itu terdampak, tapi bisa juga memunculkan sebuah peluang baru ya Mas ya di dunia IT ini sendiri gitu. Kayak tadi yang sudah dilakukan Cityscope, beberapa cara yang dilakukan agar bisa bertahan di dunia pandemi ini sangat keren sekali menurut saya. Dan teman-teman semoga bisa memahami jawaban dari Mas Satria. Nah, saya minta membuka kameranya nih, karena nanti tim kami akan memfoto, mendokumentasikan acara webinar ini. Jadi biar muka teman-teman ini terdokumentasi dengan baik, jadi tolong untuk membuka kameranya sambil saya membacakan termin selanjutnya nih Mas, karena sekarang masih menunjukkan jam 8 kurang nih, masih ada waktu untuk kita berdiskusi lebih dalam lagi, mendengarkan tips and trick atau pengalaman dari Mas Satria yang sangat sangat bagus sekali ilmunya untuk kita serap nih Mas. Pertanyaan selanjutnya di termin keempat. Wah, berarti udah mau 12 pertanyaan nih Mas. Semoga Mas Satria masih kuat Mas. Siap. Sampai 8:30 juga, ayo. Oh mantap, siap. Sepertinya cuaca di Bandung juga mendukung ya, dingin-dingin gimana gitu, jadi lebih nyaman. Oke, lanjut nih pertanyaan dari Dandi Adam. Kak, saya mau bertanya, apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi cyber security? Oke, cyber security. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Aditya. Kak, apakah blockchain itu sama dengan metode encryption? Ya, oke. Kemudian yang terakhir di termin yang terakhir juga ini dari Valencia, Kak, suka duka bekerja di dunia startup apa saja? Mungkin Mas Satria bisa cerita mengenai pengalamannya selama kurang lebih hampir 2 tahun ya Mas ya di dunia startup ini. Seperti apa? Gitu Mas. Oke, sip. Jadi bertanya APK apa saja ya? APK apa saja? Mungkin yang ada di pikirannya mungkin untuk Dandi ya, mungkin aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang cyber security. Kalau aku jawab ini, mungkin Microsoft Visual Studio itu yang paling penting.
aplikasi apa saja yang dibutuhkan menjadi cyber security. Belajar ngoding dulu deh di Microsoft Visual Studio gitu. Kalau misalnya udah dari itu udah starting point-nya banget. Kalau misalnya kalian pakai Mac berarti Xcode. Mulai dari situ aja. Udah gitu, apakah blockchain itu sama dengan metode enkripsi? Iya dan tidak. Jadi semua data yang masuk ke dalam blockchain itu dienkripsi, tapi blockchain itu lebih ke metode penyimpanannya seperti apa gitu. Kalau misalnya di cloud biasa, walaupun terenkripsi, ya udah aku taruh di satu data lake. Data lake itu apa ya? Danau data berarti semuanya ada di situ gitu. Nah, ketika kita bicara blockchain, kita sudah enkripsi, kita kunci, kita taruh di dalam satu kotak, kita sebar. Itu blockchain. Bedanya blockchain sama data lake. Udah gitu, suka duka, kayaknya ini bisa sama ya, Mas Tatan ya, dari Valencia sama Dea sama Aidin. Sukanya tentu saja banyak. Sukanya kita punya ide dan kita bisa mengeksekusi ide kita, dan apalagi kalau misalnya kita sudah dapat problem solution fit, berarti solusi kita udah fit sama masalahnya gitu, atau product market fit, produk kita sudah fit sama pasarnya gitu. Itu kerasanya seperti apa yang kita lakukan itu dipakai sama orang. Itu sangat valuable banget gitu. Dalam arti kayak lihat kita punya anak kita di SD juara umum. Aku nggak tahu relate-nya ya. Aku juga, anak aku masih bayi banget sih, jadi mungkin tidak terlalu relate juga untuk kalian gitu. Tapi itu sukanya. Dan dukanya tentu saja banyak gitu. Dimulai dari yang paling dekat dengan aku misalnya. Yang paling dekat dengan aku tentu saja ibu aku. Sampai sekarang, walaupun aku sudah menjadi startup founder, CEO dari Cityscope, ibu aku itu setiap minggu masih ngirimin lowongan kerja di BUMN. Soalnya dia sangat pingin aku kerja di BUMN. itu dukanya, maksudnya not so fun side of being a startup founder gitu, karena orang tua mungkin punya ekspektasi apa dari kita. Ada yang mungkin orang tuanya pengen kita jadi pegawai negeri aja gitu kan. Ya, itu terjadi di ibuku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada lowongan di Bank Mandiri, di Bank BRI, itu pasti di WhatsApp-in ke aku gitu. Udah gitu, startup itu pasti yang sangat aku rasakan ketika kita startup itu biasanya kebutuhan orang kita itu sangat cepat. Kita sekarang perlu developer, bulan depan udah nggak perlu gitu. Nah itu saying goodbye ke teammates. Nah, saying goodbye ke ex-teammates aku yang pergi meninggalkan tim aku, itu lumayan painful sih buat aku. Mungkin karena startup-nya masih baru berkembang, jadi masih sedikit kasus seperti itu. Jadi aku masih ada apa ya, masih ada inilah nostalgic di situ gitu. Udah gitu, yang ketiga tentu saja finansial ya guys. Ketika kalian bikin startup dan ketika kalian kerja di perusahaan startup, itu jangan dikira sama dengan kalian kerja di perusahaan startup. Kenapa pakai ini? Karena ketika bilang saya mau kerja di startup gitu, startup yang ada di pikirannya adalah Gojek, Tokopedia, Shopee, Garena misalnya. Itu semua startup yang udah sukses. Kalian masuk situ pasti gajinya belasan juta gitu. Sedangkan kalau misalnya jadi startup founder, kalian punya resiko tidak digaji sama sekali. Aku tidak menerima gaji dari Cityscope untuk baru menerima bulan April 2020, kita mulai bulan Juni 2019. Berarti hampir setahun ya, hampir setahun kurang 3 bulan, 9 bulan aku nggak digaji. Merasakan gaji benar-benar dari Cityscope itu baru bulan April. Jadi finansial pribadi dan juga finansial perusahaan itu juga deg-degan. Apalagi kalau misalnya runway udah mau habis, kita masih fundraising nih, itu deg-degannya, ngegaji anak-anak bulan ini bisa nggak ya? Itu asik sih, asik, adrenalinnya asik, tapi takut juga, takut dan sedih juga kalau misalnya wah ternyata udah nggak bisa gaji anak-anak nih gitu. Itu plus minus dari aku itu, Mas Tatan. Maaf ya agak lama yang termin 4. Ya, Mas Satria, terima kasih banyak nih udah sharing ke kita mengenai hal suka dukanya sampai deep, kita juga sampai merasakan nih apa
ternyata Mas Satria ini sangat family man sekali ya, menganggap bahwa produk yang dihasilkan itu analoginya adalah sebuah anak kita sendiri, bayi kita sendiri yang harus dirawat gitu. Itu menggambarkan bahwa Mas Satria ini bekerjanya ya dengan sungguh-sungguh gitu, menciptakan sebuah produk yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang terutama tadi ya tentang blockchain dan Cityscope-nya. Teman-teman nih, saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya langsung ke Mas Satria dengan membuka kameranya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mas Satria. Mumpung Mas Satrianya ada di sini, jarang-jarang kan ketemu sama CEO Cityscope, kemudian jauh-jauh dari Bandung. Teman-teman nih, saya rasa juga banyak yang di Bandung, cuman ada juga yang di daerah Cirebon, misalkan daerah Indramayu, daerah Jakarta gitu. Ini kesempatan yang sangat langka, jadi silakan untuk bertanya langsung. Dari Bapak Ibu Guru juga silahkan apabila hadir di sini. Dan teman-teman dari Grab juga silahkan apabila ada pertanyaan dan ingin bertanya langsung kepada Mas Satria. Apakah ada? Oh, ada teman-teman dari Grab juga ya? Ada juga, ini salah satu peserta dari Cyber Security Subbatch 3 ini adalah teman-teman Grab juga, Mas Satria. Oke. Silakan, apakah ada nih dari, coba nih siapa yang ada listnya paling atas misalnya. Putri Nur yang bersuara di kayaknya. Ada yang mau bertanya? Yang ingin bertanya? Silakan. Ada Putri Nur. Farhan Fajr Maulana tuh kayaknya udah siap tuh nanya tuh. Boleh nih yang sudah membuka. Mungkin bisa di-highlight ya biar kelihatan mukanya. Oke. Nah, gimana? Gimana? Adakah yang ingin bertanya? Tadi Putri Nur sudah membuka. Nggak jadi. Putri Nur nggak jadi nanya. Lagi teman-teman silakan nih yang ingin bertanya. Oke, Putri Nur nih kayaknya udah buka mikrofonnya. Ancang-ancang, siap. Iya, tidak jadi ternyata. Nggak apa-apa Mas kalau misalnya malu-malu. Iya, nggak apa-apa Mas Satria, teman-teman. Nah, Mas Satria, ini ada juga pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Kita pertanyaannya ini agak panjang. Kita jadikan pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi kita. Tapi sebelum kita memutuskan pertanyaan mana yang paling menarik nih untuk Mas Satria. Mas Satria ini dari Aidin, SMKN 8 Semarang. Kak, izin mau tanya. Oh, itu tadi udah aku jawab sekalian Mas Sultan. Oh, udah sekalian ya Aidin ini ya? Ini deh yang terakhir, ya? Muhammad Lutfi Kiransyah tuh. Nah, ini dia Muhammad Lutfi yang bawahnya. Izin bertanya Kak, apakah ada tips and trick supaya lolos seleksi inkubasi startup? Wah, ini menarik nih. Kayaknya teman-teman di sini pada semangat membuat startup seperti Cityscope. Oke, aku jawab ya Mas Sultan. Silakan. Tips dan trik supaya lolos inkubasi startup yang pertama itu menyelesaikan masalah yang valid, beneran masalahnya valid sampai ketika kita ngomong sama juri, ketika kita ngomong sama audiens, mereka mikir, oh iya juga ya, itu masalah tuh gue juga ngerasain masalah itu gitu. Itu masalah yang pertama, masalahnya harus betul. Yang kedua, latihan presentasi. Latihan presentasi dalam arti kalian tidak bisa masuk ke depan juri, udah gitu di depan jurinya AE-nya kelamaan gitu. Kalau misalnya AE-nya kelamaan, oh berarti orang ini tidak cukup prepare gitu. Nah, ada dua jenis orang lagi. Ada dua jenis orang yang aku lihat. Yang pertama adalah orang yang confident dengan menghafal skrip. Kalau misalnya kalian adalah orang yang confident dengan menghafal skrip, jadi bikin teks, saya Satria dari Cityscope, startup saya melakukan inovasi di bidang kesehatan, bla 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 gitu. Itu kalian hafal, bisa bikin kalian yakin, silakan. Yang kedua adalah jenis kayak aku. Ketika bikin skrip, ngafalin, malah jadi yang dihafalin apa ya gitu. Kalau aku gayanya, aku taruh di presentasi, oke, ketika presentasinya yang ini, poin aku bicara adalah ABCD gitu. Jadi aku mengelaborasi secara real time. Di decide dulu kalian yang mana. Apakah yang mengelaborasi secara real time ataukah yang menghafal dulu.
Tidak ada yang lebih baik ya, tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya, tapi identifikasi dan maju ke inkubasi startup dengan metode yang betul-betul kalian yakin gitu. Yang ketiga, kalau misalnya kita mau masuk ke inkubasi, berusaha untuk tidak 0-0 banget gitu. Maksudnya 0-0 banget itu gimana? Saya punya ide nih, pengiriman makanan pakai sepeda, supaya orang-orang yang sejak pandemi ini rajin pakai sepeda, dia ada income juga gitu. Misalnya gitu. Tapi ketika ditanya, emangnya udah berapa makanan yang kalian kirim gitu. Nah, itu ini masih nggak ada, Bu, ini masih konsep. Nah, itu kalau menurut aku jangan dulu gitu. Jangan dulu. Jadi berusaha untuk punya traction dulu gitu. Saya punya servis rekam medis. Sekarang servis rekam medis saya udah ada 1.000 loh rekam medis di dalam situ gitu. Nah, itu udah mulai, udah ada 1.000, berapa lama gitu untuk mendapatkan 1.000 itu gitu. Udah gitu yang keempat, fokus dengan masalahnya. Ketika kita bikin solusi buat rumah sakit, kita menemukan masalahnya banyak banget. Dan aku jujur, aku sendiri juga kadang-kadang kedistraksi dengan masalah-masalah lain. Kayaknya kalau kita menyelesaikan masalah itu, cuannya lebih gede deh. Kayaknya revenue-nya lebih cepat deh. Nah, itu nggak boleh. Jadi stick dengan masalah yang ada. Kalau misalnya kita mau nge-handle masalah lain, berarti kita melakukan pivot. Pivot adalah perubahan bisnis. 4 ya. Udah gitu, yang kelima, gagal. Siap-siap gagal. Jangan takut untuk gagal. Kalian bisa buka di YouTube Diplomat Success Challenge X yang ke-10. Itu aku ikutan jadi finalis, bener-bener di grand finalnya itu aku kalah. Ketika kita kalah, jangan mikir bahwa wah startup gue jelek nih kayaknya, wah ide gue kayaknya jelek nih gitu. Jangan. Siapa tahu kalian kalah karena itu bukan lapangan bermain kalian gitu. Setelah aku mengevaluasi diri dan teman-teman yang menang, ternyata yang menang di Diplomat Success Challenge itu emang yang gayanya UKM. Untuk yang startup digital emang sangat sedikit gitu. Jadi mereka tidak mau berinvestasi kepada visi. Sedangkan kalau misalnya kita bicara Gojek, Tokopedia, mereka berinvestasi kepada visi. Kepada visinya startup itu. Nantinya startup itu bisa menjadi apa? Bukan apa yang mereka miliki sekarang. Jadi jangan takut untuk gagal. Ketika masuk inkubasi. Kalau gagal ya udah, cari inkubasi lain. Inkubasi banyak banget di Indonesia. Kalau nggak salah tanya Teh Lia deh. Teh Lia banyak banget ya Teh. Kita bareng inkubasi, berapa inkubasi ya Teh Lia ya? Iya banyak banget sih. Yang dilolos. Ya, tetap semangat aja dan pastikan bahwa ya kalian jangan takut gagal gitu, jangan sakit hati dengan kegagalan. Itu aja sih, Mas Tatan. Apakah ada program? Aku nggak kebaca pertanyaannya, sorry Mas Tatan. Iya Mas, mohon maaf nih. Terakhir nih kan tadi di Muhammad Lutfi, jadi Aryo Faisya, apakah sekalian mau dijawab lagi sama Mas Krisna? Ini aja sih, singkat aja sih. Bug Bounty untuk sekarang belum ada. Bug Bounty untuk sekarang belum ada. Mungkin pesan tambahan dari aku, teman-teman SMK yang mau ngobrol langsung sama Cityscope, mau langsung ngelihat Cityscope ini kayak gimana sih kerjanya gitu. Mau datang ke kantor kita silahkan, tinggal nanya nomor aku dari panitia. Mau main ke Bandung silahkan, mau Zoom meeting nanya-nanya silahkan. I'm open to that. Iya. Mas Satria mungkin bisa share username Telegramnya atau nomor handphone di boleh. Mas. Ini teman-teman kesempatan langka nih bagi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Cityscope atau tadi pengalaman startup Mas Satria. Ya. Aku jarang mempromosikan Instagram sendiri, tapi siapa tahu ada yang mau kepo. Ya. Nggak minta follow sih. Ya Mas, nggak apa-apa. Ini anak-anak SMK biasanya menarik sekali nih buka Instagram terus main-main ke akunnya Cityscope itu juga silakan. Iya. Nah itu juga menarik banget tadi 5 tips dan trik dari Mas Satria ya untuk lolos di inkubasi. Lagi-lagi tadi muncul masalah. Nah itu masalahnya teman-teman kalau bikin startup harus valid dulu ternyata. Gitu. Betul. Kita berada di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum kita tutup nih, Mas Satria, kami juga dari panitia mau minta bantuan Mas Satria untuk memilih 12, 13, 14 penanya tadi. Kira-kira mana yang bikin Mas Satria itu, wah ini punya pertanyaan yang paling menarik nih, dan jawaban saya juga pasti akan menarik untuk dijawab gitu, Mas. Kira-kira ada nggak?
Bentar Mungkin ya, sulit aku untuk memilihnya ya. review lagi ya, Aku milih yang ini. Aku milih yang ini bukan karena aku merasa ini sangat related sama aku, tapi aku rasa ini akan dihadapi sama teman-teman juga gitu. Dalam arti teman-teman ketika masuk ke kelas cyber security belum tentu nantinya akan bekerja di bidang kelas cyber security. Itu yang namanya growth mindset. Jadi ketika kita tercebur di satu bidang, jangan mindset kita tertutup bahwa kita harus di bidang itu aja gitu. Tapi moralnya mungkin untuk growth mindset ya, walaupun sekarang opportunity yang ada adalah saya di SMK dan saya masuk kelas cyber security gitu, tapi growth mindset itu harus tetap ada. Siapa tahu kalian menjadi chief financial officer dari startup gitu atau CEO-nya gitu, itu tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu pertanyaannya ke Tri Anung Nugroho, walaupun education-nya beda, nggak masuk ke konsep passion yang sedang dibangun, apakah banyak pengaruhnya? Jadi itu pertanyaan dan pesan terakhir aku mungkin. Mantap, terima kasih Mas Satria. Tri Anung juga selamat nih atas pertanyaannya yang dipilih sama Mas Satria. Jadi related banget sama growth mindset dan pertanyaan kamu karena terpilih sama Mas Satria. Selamat mendapatkan hadiah merchandise dari IDF. Silakan menghubungi saya atau tim dari IDF, itu bisa Mas Rofai, bisa Mbak Noeb atau Mbak Mila atau Mbak Lia. Silakan untuk menanyakan alamatnya. Nah, terakhir nih teman-teman, kita juga ada satu lagi untuk mendapatkan merchandise, itu dengan cara mengupload nih pesan-pesan atau hal apa saja yang didapat dari pertemuan kita di webinar kali ini dengan Mas Satria tadi. Lalu nanti jangan lupa untuk tag akun Instagram infradigital.foundation, atau bisa Mas Satria juga yang tadi Instagramnya ada di kolom chat, dan juga Cityscope-nya sekalian juga bisa, boleh. Nah, nanti teman-teman yang beruntung dan menarik, kita akan kasih merchandise-nya lewat Instagram gitu. Wah, ini menarik banget Mas Satria penjelasan tadi mengenai perjalanan karirnya, kemudian Cityscope-nya, blockchain, lalu suka dukanya di dunia startup, inkubasi. Ini juga teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Mas Satria tadi yang sudah ada di kolom chat ya, sama Cityscope-nya juga. Gak usah. Yang mau follow boleh, tapi nggak usah follow, nggak usah kata jadi follow ya. Mampir aja. Ya, oke. Baik, ini kita akan foto dulu nih sebelum kita berakhir pertemuan kali ini. Jadi silakan untuk membuka kameranya teman-teman. Di sini ada tim IDF yang akan meng-capture. Saya sepertinya harus nonaktifkan dulu kolom chatnya biar tidak muncul tiba-tiba. Ini juga security-nya coba saya lock meeting dulu biar tidak ada yang masuk ketika di foto. Oke, ini udah. Baik teman-teman, sudah membuka kameranya semua? Udah ya, semoga sudah. Ini Mas Rofai juga silakan untuk membuka kameranya biar kelihatan muka punyunya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sip. Oke. Saya save dulu bentar. Atau teman-teman yang lain juga boleh kalau mau meng-capture silahkan dokumentasi. Yang layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sepertinya dari 2 layar sudah cukup karena teman-teman yang lain masih pada malu-malu meong nih kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya. Masih malu-malu meong garong, jadi gak apa-apa 2 slide aja sepertinya sudah cukup nih teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan semoga apa yang disampaikan tadi dari Mas Satria bisa menambah hasanah keilmuan teman-teman dan menjadikan pengalaman baru nih atau semangat baru untuk membuat startup atau semangat lagi untuk belajar cyber security-nya. Terima kasih banyak untuk Mas Satria nih untuk meluangkan waktunya 1,5 jam kurang lebih bersamaan kita. Semoga Mas Satria sendiri diberikan kesehatan, keluarganya juga, dan tadi anaknya sepertinya masih bayi ya Mas, semoga diberikan kesehatan juga. Amin. Cityscope-nya selalu dilancarkan dalam semua urusan. Terima kasih. Jangan
sampai kapok untuk menjadi pembicara lagi di IDF nanti ya Mas ya. Oke. Siap. Baik. Nah, teman-teman, mohon maaf juga apabila saya sendiri ada ucapan yang salah nih. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk selalu mengikuti mentoring yang sedang mengikuti training, dan juga jangan lupa Sabtu Minggu teman-teman mengikuti program instrukturnya, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Gitu. Akhir kata teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Satria. Yuk, makasih semua. Oke, saya akan tutup ya. Mungkin punten ya, apakah bisa di stop dulu recordnya?